Pak Bun kalau nyanyi. Sini lho Fon, Cak Adoy. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Ya, senang sekali bisa berkumpul dan saya malam hari ini bisa melayani. Sebetulnya saya sudah nolak Rita, kosok WL-nya lansia. Enggak. Ya. Adakah jemaat yang baru hadir pertama kali pada KD Sektor malam hari ini? Enggak ada ya. Marvin baru pertama apa nih? Sudah berapa kali? Yuk kita mulai ibadah malam hari ini dengan pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia Raja di atas segala raja, Dia layak kita puji dan Dia layak kita sembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu, Hosana, Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu, Hosana, Hosana. Layak dipuji, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Hosana, 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 Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu sekali lagi layak dipuji dan disembah. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala
mulia, namamu besar termulia. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih ya Tuhan, kalau pada malam hari ini kami masih Kau beri kesempatan untuk berkumpul, bersekutu di kebaktian sektor ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kesehatan yang Kau berikan pada kami, sehingga kami boleh melayani ya Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja, Engkau layak dipuji ya Tuhan. Sebentar kami akan memulai, kiranya Engkau memberkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Kita tahu Tuhan menciptakan semuanya. Oleh sebab itu, keagungannya mengatasi langit dan bumi. Mari kita pujikan dan sembah Dia. Langit dan bumi, pujilah. Yuk kita berdiri supaya bersemangat, tepuk tangan. Dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Mendajaku. Haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Sekali lagi, ku puji, ku sembah, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Dan silakan duduk. Ada teman kita Bu Rosi yang akan sharing. Saya memberikan waktu 10. Silakan Bu Rosi. Iya, duduklah. Selamat malam semuanya. Malam. Saudara sekalian. Malam ini saya berterima kasih Tuhan hanya memberikan kesempatan bagi saya untuk men-sharingkan kasih-Nya bagi saya. Akhir-akhir ini dalam hidup saya itu banyak kejadian itu menyenangkan, gitu ya. Nah sampai suatu saat
gelapnya Tapi mau sharing. istilahnya kalau dulu orang Pak Wim bilang habis gelap sesudah terbit Irman. matahari, ya. Atau Kian berlatih dulu berenang kemudian. Nah, kondisi saya tuh kebalikannya gitu ya. Jadi habis kabar gembira, banyak kejadian-kejadian yang Tuhan izinkan itu rasanya puji Tuhan gitu ya, semuanya rasanya baik-baik saja. Sampai akhirnya suatu saat Tuhan izinkan saya jatuh gitu ya. Jatuhnya itu tidak terjadi, cuma di teras saja. Jadi bukan sesuatu yang lokasinya sulit sehingga saya jatuh, tidak. Jatuhnya hanya di teras karena saya tidak kelihatan itu ada trap. Nah, waktu jatuh itu saya gelap langsung ya. Saya cuma merasa kaki saya ini berputar 90 derajat gitu. Terus saya sudah tidak tahu kondisinya di situ itu apa yang membuat saya jatuh. Pokoknya saya tahu tiba-tiba sudah jatuh, melimpang dan sakit gitu ya. Sampai saya udah tidak ingat yang lain. Pokoknya rasanya itu udah tidak karu-karuan. Nah kebetulan saya jatuh saat tidak berada di lingkungan yang kita kenal, istilahnya kan gitu. Waktu itu saya pergi bersama keluarga. Keterbatasan bahasa, ya, keterbatasan banyak hal sehingga saya tuh rasanya sudah tidak karu-karuan, gitu ya. Gendong anak saya ini antara ya merasa kasihan ya karena dia gendong saya ya satu sak semen lah istilahnya kayak gitu. Nah, tapi anak saya dengan rela hati mau gendong, ya. Terus di tengah saya sakit itu saya bilang gini, Tuhan ampunilah dosa saya. Mungkin saya ini tidak sadar ataupun tidak sadar saya ini berbuat dosa yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan saya bilang kiranya dengan Tuhan menghapuskan dosa saya berharap Tuhan itu memberikan saya mujizat. Dengan jaman tangan Tuhan, saya bilang Tuhan tolong sembuhkan hati saya, karena saya tidak berandal. Nah, dalam satu hari itu rasanya sudah tidak karu-karuan ya. Saya tuh ditinggal sama yang rombongan, saya dititipkan di satu rumah makan gitu ya. Saya ini ngomongnya tidak bisa, tidak ada yang bisa diajak omong, ya cuma melihat orang luar ini gitu ya. Tapi saya menerima kebaikan dari orang asing. Mereka yang punya tempat yang saya dititipkan itu sampai mau memanggilkan tabib. Padahal saya tuh ngomong juga terbatas, saya pakai Google Translate. Itu translate ya loh, saya tunjukkan dia. Tapi dia ngomong saya tidak ngerti, ya kan? Terus dia tuh sambil keringetan gitu ya, habis dia masak kan saya dititipkan di resto. Dia tuh mau manggilkan tabib untuk saya. Terus diperiksa tabibnya dan nggak bayar. Saya cuma disuruh bayar obatnya saja. Saya bilang, ya ini salah satu kebaikan yang saya terima. Banyak sekali kebaikan yang saya terima dari perhatian dari teman-teman juga. Jadi saya bilang, Tuhan, saya tahu Tuhan tidak akan membuat kaki saya yang sudah bengkak kayak gini ini tiba-tiba saya bisa jalan. Itu mujizat sekali. Mungkin wow gitu ya. Tapi saya minta Tuhan kuatkan saya ini bisa melewati ini masa-masa yang menurut saya itu sudah saya di luar pemikiran saya dan saya sudah tidak bisa kontrol diri saya sendiri. Saya tidak bisa kontrol situasi, ya kan? Hanya pertolongan dari keluarga dan juga rekan-rekan saya itu sampai dinaikkan trolinya koper itu ya. Jadi sudah ada izin ya, dan saya bilang wes pokoknya aku ini mau pulang, saya pengen pulang. Karena kalau di Surabaya kan mungkin saya bisa lebih mau kemana-kemana kan lebih bisa gitu. Nah selamatnya itu hari terakhir ya. Jadi kalau saya bayangkan saya hari pertama jatuh ya nggak tahu. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi di hari terakhir. Masih selamat lah istilah orang. Nah, selamatnya lagi perjalanan pulang apa itu bisa terlewati, semuanya itu bisa terlewati. Sebelum saya pergi
kita tuh sudah ada planning. Oh nanti datang seminggu ini kerja, terus nanti antar anak saya keluar kota juga cari kos. Begitu datang kaki saya kayak gini, saya sudah bingung loh antara memikirkan apa yang mau saya lakukan dan saya juga kaki ini menjadi hambatan karena saya tidak bisa melakukan apa yang sudah terplanning. Tapi Tuhan sekali lagi menunjukkan kebaikannya itu dengan apa? Apa yang saya itu tidak bisa kontrol, dalam arti kata orang lain. Yang sebelum kita berangkat itu sudah ngejar, kerjanya harus selesai. Dalam 2 minggu itu dia bisa diam, sama sekali tidak nagih saya. Itu di luar saya ya. Gitu loh. Padahal pikiran saya sudah gini, mateng ini, apa ini kayak gini. Tapi ternyata Tuhan bekerja lewat hal yang seperti itu, hal yang tidak terduga, hal yang saya tidak bisa secara pikiran saya tidak bisa kontrol orang lain. Tapi orang itu bisa sama sekali selama 2 minggu itu tidak menagih. Padahal sebelum kita berangkat dia itu sudah wanti minta ini minta itu. Saya sudah ya Pak, kita bisa servis ya. Itu. Jadi saya melihatnya gini, memang tema ini ya, ini ya dan amin, bahwa pertolongan kita itu dari Tuhan. Amin. Apa yang kita pikirkan itu kejadiannya belum tentu seperti yang apa kita pikirkan, apa yang kita rencanakan. Tapi Tuhan itu bisa menolong hal yang di luar kemampuan kita, yang di luar kita itu bisa kendalikan. Oleh karena itu, dalam kondisi seperti ini saya tetap bersyukur, saya tetap berterima kasih. Memang Tuhan izinkan terjadi dalam tanda kutip di saat saya senang-senang kok kejadian kayak gini. Tapi tidak apa-apa, saya mampu melewatinya. Saya bisa melewatinya. Bahkan belum waktunya mungkin orang bilang, kamu harusnya istirahat. Saya sudah tidak peduli ya. Pokoknya saya tidak gendong. Saya juga tidak enak gendong itu. Jadi saya tuh ngerambat jalan-jalan gitu. Terus awalnya saya ikut pakai kaki kiri, tapi saya pikir wah kaki kiri mungkin nanti ikut sakit ya, karena memikul satu tubuh dan kok harus lompat-lompat. Akhirnya saya nggak tahu ya apa caranya waktu itu sakitnya ya sakit ya, tapi saya bisa melewatinya tentunya bersama dengan Tuhan. Kalau tidak bersama Tuhan mungkin saya sudah nangis terus gitu ya. Saya tidak nangis, saya bilang Tuhan kasih kekuatan saya untuk melewati ini, saya pasti bisa. Dan ini sudah 3 minggu lumayan lah, sudah jauh lumayan. Terima kasih. Ini juga lagu yang saya ingin nyanyikan ya, kekuatan dalam Yesus. Kekuatan itu di dalam Yesus. Masih nyanyi dewe ya? Loh, ayo, masuk. Ada teman ya. Masuk. Ayo, tidak apa-apa. Kekuatan hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah. Selah ajaib kau Tuhan, penuh kuasa. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam
seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Terima kasih Bu Rosi. Kita amini ya Tuhan, bahwa Tuhan adalah penolong kita. Pada mulanya itu Tuhan menciptakan langit dan bumi itu kosong dan tidak berbentuk ya. Jadi kalau hidupmu seperti bumi yang belum berbentuk dan kosong, ingatlah, Yesus bisa menciptakan masa depanmu yang penuh pengharapan. Dengan kita terus berharap kepada pertolongan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kita nyanyikan pertolonganmu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau tak mengikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau tak mengikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu. Ini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita ulangi sekali lagi dengan sungguh-sungguh kita katakan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau tak memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau tak memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Cek. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh kembali bersama dan kami percaya dalam semua pengalaman dan aneka macam peristiwa yang kami hadapi, Tuhan selalu ada, hadir, bahkan Engkau pasti mengajarkan hal yang penting untuk kehidupan kami. Biarlah malam hari ini kami juga belajar bagaimana kami bisa dengan cara yang lebih baik menghayati, melewati, dan juga belajar semakin banyak hal melalui peristiwa-peristiwa yang
Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai hamba-Mu dan juga terutama kami semua yang hadir pada sore hari ini. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita membaca Mazmur 124. Saya sudah kutipkan, jadi bisa dibuka teksnya. Saya baca untuk teman-teman semua ya. Nyanyian Syiarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang di pihak kita, hendaklah Israel berkata demikian, jikalau bukan Tuhan yang di pihak kita. Ketika manusia bangkit melawan kita, pasti mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka bangkit terhadap kita, pasti air telah menghanyutkan kita, banjir telah mengalir menenggelamkan kita. Pasti banjir telah menenggelamkan kita, air yang meluap-luap itu. 6. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Lalu ayat 8, pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Stop di sini dulu ya. Biasanya saya akan cerita di awal, lalu disambung di akhir ya. Malam ini mau gitu enggak usah ya? Harus gitu katanya ya. Suatu ketika saya itu diajak sama teman-teman waktu itu di Jember ya, diajak ke Ijen ya, jadi ke Gunung Ijen. Lalu berangkatlah bersama dengan beberapa orang, sedikit karena memang itu ada majelis, ada penatua di GKI Jember itu yang Bondowoso atau Jember ya, yang memang mereka suka naik gunung dan saya bareng mereka ya. Mereka ternyata jago-jago ini semua ya, jalan, naik gunung itu kayaknya udah biasa. Ya dari penatua dari Bondowoso. Mungkin kalau saya tidak salah hanya 5 atau 4 orang. Nah, karena banyak waktu dan saya senang karena didampingi orang-orang yang sudah tidak terhitung ya naik turun itu. Lalu saya diajak turun ke kawah ya, turun ke kawahnya. Senang banget ya karena ya ada yang menemani turun ke kawah. Saya melakukan satu kesalahan yang bodoh ya, tapi untung nggak apa-apa ya. Karena begitu lihat danau di kawah itu kan kelihatan jernih gitu ya. Saya pakai untuk cuci muka ya. Ternyata itu air belerang. Ya jangan coba-coba ya. Panas langsung sereng gitu, panas seperti terbakar. Tapi ya untung enggak apa-apa ya. Ya kesalahan tapi kelihatannya kulit saya jadi lebih muda ya. Lebih mulus kayaknya. Ya. Tapi saya kapok ya. Waduh, itu kesalahan pertama. Ada kesalahan kedua yang lebih fatal. Nanti saya ceritakan di akhir. Enggak usah ya. Sekarang aja saya ceritakan ya. Takut lupa, sudah miritus betul. Lalu kesalahan yang kedua adalah ketika naik itu ya, kami berdua itu mengikuti tukang pikul belerang itu. Gitu. Jadi kan kami tidak tahu jalannya, sehingga wes melok tukang pikul belerang ini. Pikir enak toh melok tukang pikul belerang. Ada satu yang saya tidak duga, yang tidak terpikirkan sama sekali, yaitu bahwa tukang pikul belerang itu jalannya cepat banget, sangat cepat. Jadi ketika ngikuti di belakang, sampai di tengah itu hilang dia. Dan kita tidak tahu jalan itu harus kemana gitu. Walaupun ngerti atasnya di sana ya, tapi kan tidak mungkin naik tanpa ada. Yang lebih fatal adalah tiba-tiba angin itu bertiup dari bawah ke arah kami berdua. Uap belerang itu padat sekali ya, padat banget. Sampai saya itu tidak bisa napas. Belas tidak bisa napas.
cuman bisa diem menahan napas, sudah tidak ada yang bisa dilakukan karena belerang itu sangat pekat banget dan saya cuman bisa di tebing itu ya, di tebing itu dan nggak bisa ngapa-ngapain. Yang saya mau lanjutkan nanti adalah apakah saya masih hidup dalam situasi seperti itu. Nanti dengarkan ceritanya di akhir renungan ini ya, apakah saya masih bisa bertahan hidup. Cerita saya ini berkaitan dengan apa yang disaksikan oleh pemazmur. Kalau kita baca mulai dari ayat 1 nah, ini adalah pengalaman pemazmur ya. Saudara baca sekilas, ini mirip dengan apa yang saya alami, yang dialami oleh Bu Rosi juga ya, sebagian, dan sangat mungkin kita semua pernah mengalaminya. Nanti lebih detail, yang ayat 1 sampai 5 itu kita akan lihat lebih detail. Tapi setelah melewati pengalaman ini, ayat 6, 7, itu ada ucapan syukur, puji-pujian. Ya kan? Polanya Mazmur ini menarik. Barulah yang tema kita ayat 8 munculnya. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi ayat 8 itu bukanlah sebuah ungkapan atau nyanyi yang tidak ada juntrungannya gitu ya. Itu beda dengan kalau kebanyakan kita ikut kebaktian, nggak ngapa-ngapain, lalu kemudian nyanyi ya ikut nyanyi gitu. Nyanyi apapun pokoknya yang dipilihkan itu ikut. Tidak, ya. Ada kalanya kita menjadi partisipan yang seperti itu di dalam ibadah. Ada kalanya. Ya sudah, datang kebaktian minggu, lagunya apa enak, melok nyanyi gak enak ya sudah, ya maklum ya, semua kita pernah mengalami gitu. Ya sudah. Dan saya kira itu hal-hal yang wajar lah sebagai orang Kristen, kita ke gereja. Tidak selalu lagu itu cocok sama pengalaman kita kan gitu ya. Dan kita ikut menyanyi. Ya sekedar menyanyi. Kalau kita lagi ndak mood ya ndak nyanyi ya. Mestinya nggak boleh gitu sih ya. Tapi ya menurut saya ya mau ya apa gitu ya. Tapi ini adalah saat dimana ketika apa yang dinyanyikan, yang diucapkan itu memang keluar dari hati yang sangat bersyukur. Dan sangat bersyukurnya itu karena setelah melewati satu pengalaman yang bisa dibilang mengerikan. Tadi kalau kita turunkan lagi 1 sampai 5 itu, ayat 1 sampai 5, sorry naik turun ya. Di sana coba lihat ungkapannya ya, ayat 3 itu. Pasti mereka telah menelan kita hidup-hidup. Menelan hidup-hidup itu berarti ya tiba-tiba sudah pakai dikunyah, tidak pakai ditawari ya. Pokoknya habis dalam sekejap. Itu seperti air yang menghanyutkan, menenggelamkan ya. Air yang meluap-luap yang di luar batas kemampuan mereka untuk menanganinya. Nah, pengalaman itulah yang setelah dilewati lalu membuat bersyukur, tapi tidak stop di sana. Membuahkan pengakuan iman. Ya. Ayat 6, 7, terusnya ayat 8. Nah, saya mau menunjukkan satu pola ya yang seharusnya terjadi di dalam hidup kita. Next. Nah, polanya seperti ini. Kalau kita baca secara ada pengalaman ya paling ujung sana yang kita lewati lalu menimbulkan puji-pujian karena kita bersyukur. Kemudian ada pengakuan iman yang dalam bentuk lain itu juga pengajaran. Pertolonganku di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi itu pengakuan bagi orang yang pada waktu itu sudah mengalami. Tapi itu pengajaran bagi kita. Untuk apa? Untuk melewati pengalaman yang lain dalam hidup kita. Nah, spiral pertumbuhan iman itu secara sederhana kayak gini. Iman kita itu bertumbuh melalui pengalaman yang kita lewati bersama Tuhan, kita bersyukur memuji Tuhan, lalu kita belajar menemukan Tuhan itu siapa gitu. Cuman masalahnya adalah
seringkali ya, yang paling sering ya, itu berhenti di salah satu titik. Dan titik yang paling sering adalah ya setelah mengalami, ya paling bersyukur gitu. Itu pun kadang-kadang lupa. Bersyukur yang paling sederhana pun kadang-kadang kita tidak melakukan. Padahal sudah melewati hal yang kita tahu Tuhan bersama kita gitu. Tapi ya sudah. Setelah bersyukur, kadang-kadang selesai, stop. Nah, kalau hanya sampai di situ, kita tidak belajar apa-apa dari pengalaman kita, iman kita tidak bertumbuh. Tapi kalau kita setelah kita bersyukur, memuji Tuhan, kita bertanya, aku belajar apa ya dari pengalaman ini? Nah, itu menjadi sesuatu yang penting bagi pertumbuhan iman kita. Apalagi kalau di-sharingkan seperti Bu Rosi tadi ya, saksi sharing. Kita semua belajar. Ya, karena mungkin pengalamannya berbeda, detailnya. Tapi pengalaman saya ketika di Ijen, pengalaman Bu Rosi ya, ketika jatuh, itu polanya mirip sama dengan apa yang dialami oleh pemazmur. Dan rata-rata kita ya, hampir semuanya, kita mengalami hal yang seperti itu. Karena itu sebetulnya pola ini adalah pola pengajaran yang paling umum, yang secara bukan cuma teoritis, tapi secara praktis itu harusnya terjadi dalam hidup kita. Apapun yang saudara alami, yang menyenangkan ya, tadi istilahnya terang ya, hal yang baik yang menyenangkan, bersyukurlah tapi jangan stop. Selalu bertanya, saya belajar apa ya tentang Tuhan? Apa yang Tuhan ajarkan? Nanti iman kita akan bertumbuh. Kalau saudara mau ya berdoa, Tuhan jangan kasih pengalaman yang lebih sulit ya gitu ya. Tapi kalau saudara berani, ya enggak apa-apa, dihadepin. Karena memang rata-rata hidup kita itu ya, pengalaman itu ya makin lama makin sulit, makin sulit, makin sulit. Kita pikir setelah selesai sekolah, dulu kan waktu sekolah kan kita ngerti ya, makin lama makin nangel ya. Orang tua kita bilang gini, nyo atau ni ya, belajar dulu, wes SMP lu angel katanya gitu ya. SMA lebih sulit lagi ya. Kita selalu mendengarkan nasihat itu, dan sampai kapan? Ternyata ya seterus seumur hidup gitu. Saya ketemu ya baru tadi ya, saya mengunjungi seorang tua yang umurnya sudah 87 lebih, mau 88. Dia juga bilang, hidup ini sulit gitu. Sulit, dia bilang gitu. Ya padahal menurut saya dia orang yang cukup bijaksana, cukup wise ya. Dan ya siapa sangka bahwa sampai umur sekian pun masih dihadapkan pada kehidupan yang tidak gampang. Dan memang ya kita bersyukur kalau kita masih terus diberikan ini spiral yang terus naik, terus naik, terus naik. Kita belajar sesuatu, tapi setelah belajar sesuatu ya kita pakai apa yang kita pelajari itu untuk menghadapi sesuatu yang di depan kita yang kadang-kadang lebih sukar, kadang-kadang tidak mudah. Jadi memang ini bukan kabar yang baik kayaknya. Kebanyakan kita lebih suka, ya kalau bisa Pak doain, harapin supaya hidup ke depan lebih mudah. Iya sih, semua berharap begitu. Saya juga gitu ya. Tapi bagi saya, kita lebih baik realistis dan kalau bisa mengantisipasi bahwa kehidupan itu tidak semudah yang dibayangkan. Sejak emeritus kan banyak yang nanya sama saya ya, Pak setelah emeritus kegiatannya apa gitu, kegiatannya apa gitu. Kadang-kadang sambil guyon saya bilang, ya makan tidur gitu ya. Tapi itu bercanda, bergurau. Sebetulnya tidak ya. Masih walaupun apa ya. Aduh Pak, harusnya pendeta itu tidak boleh emeritus. Kalau saya bilang justru dengan diberi emeritus itu Tuhan itu bisa memakai kita, bisa menggunakan waktu, tenaga saya dengan jauh lebih baik gitu. Dan tidak lebih mudah karena
ya ini spiral naik itu memang menurut saya itu spiral yang benar gitu. Itulah spiral kehidupan orang beriman. Sampai kapan? Ya sampai Tuhan berkata cukup. Sampai Tuhan ngomong sudah cukup gitu. Selama belum ya kita akan naik terus. Naik terus. Nah, bagian yang kedua yang saya mau sampaikan adalah kalau kita melihat ayat slide berikutnya. Ayat 1 sampai 5 ya. Nah, cara pemazmur memberitakan atau menyaksikan pengalamannya itu menarik karena pakai istilah jikalau bukan Tuhan. Jikalau bukan Tuhan ya. Dia berandai-andai. Ini kayak istilahnya peristiwa yang masih hipotetikal gitu ya. Tidak terjadi, tapi hampir terjadi gitu ya. Nggak nyampe terjadi tapi hampir terjadi. Kayak tadi saya di lereng ini ya, Kawah Ijen itu ya. Nah, jikalau bukan Tuhan yang di pihak kita, lalu diulangi, ayo semua ngomong ya, jikalau bukan Tuhan yang di pihak kita, seakan-akan kata jikalau bukan Tuhan yang di pihak kita itu ditekankan karena harus diulangi sekali lagi. Maka ketika manusia bangkit melawan kita, pasti mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka bangkit terhadap kita, pasti air telah menghanyutkan kita. Banjir telah mengalir menenggelamkan kita, pasti banjir telah menenggelamkan kita. Ya, air yang meluap-luap itu. Nah, ini peristiwa apa yang dialami oleh pemazmur? Tidak ada satu tafsir pun yang menunjuk dengan jelas. Ada yang mengatakan ini peristiwanya tidak merujuk pada satu peristiwa. Tapi kalau saya membaca dan saya harus mengkaitkan dengan satu peristiwa, ini sepertinya merujuk pada pengalaman nenek moyang mereka ketika dikejar oleh Firaun. Ketika umat Israel itu, dan itu selalu menjadi rujukan ya. Walaupun pengalaman mereka mungkin berbeda, tapi sekali lagi pengalaman yang serupa, hampir sama itu sering terjadi. Nyaris, hampir gitu ya. Sudah di ujung tanduk gitu. Dan sudah di ujung tanduk kita tidak berdaya. Nah, ada istilah yang menarik ya yang diberikan oleh satu penjelasan. Next. Saya gambar di sana ya. Apa yang dipakai oleh pemazmur ini disebut sebagai worst case scenario atau skenario kasus atau keadaan yang paling jelek. Itu yang ditampilkan oleh pemazmur. Saudara, ini unik karena gini, biasanya orang-orang Kristen dan kebanyakan orang beriman itu enggak mau ngomong yang jelek-jelek, apalagi yang worst case. Kita itu seperti kompak ya, seneng kalau diajak mimpi yang indah-indah. Ya, orang Kristen tuh harus optimis, mimpinya yang api-api, yang indah-indah gitu ya. Sehingga kadang-kadang kita tidak siap, kadang kita kecewa kalau menghadapi ini. Padahal sebetulnya dalam worst case scenario itu, saudara, pada masa-masa itulah sebenarnya pengalaman rohani itu yang paling banyak bisa kita peroleh. Saudara, di area lain ya, di wilayah lain itu ada yang namanya near death experience atau NDE. Mungkin ada yang pernah dengar istilah ini? Near death experience. Ketika seorang itu ya, itu berada atau dibawa dalam satu keadaan seakan-akan dia itu nyaris mati, hampir mati. Berbeda-beda tingkatnya. Ya. Ada yang sampai merasakan seperti tubuhnya itu terpisah dari jiwanya. Ya. Ada yang sampai gitu. Ada yang mimpi sangat buruk, berada dalam situasi yang jelek banget, yang kayak di lorong yang sangat gelap. Ya. Orang yang mengalami NDE itu seperti itu, ya, near death experience. Dia seperti berada di lorong yang gelap yang panjang. Ya. Dari beberapa orang yang bersaksi. Ada yang mungkin lebih ringan, ketemu sama orang-orang yang udah mati. Ya. Ternyata itu juga bagian dari NDE. Ya. Ketemu sama
orang-orang yang udah mimpi bertemu sama orang-orang yang udah meninggal gitu ya. Biasanya kadang-kadang kalau kita lagi sakit parah ya, atau mungkin orang tua kita ya yang udah lanjut usia sakit parah, itu cerita ya, aku tadi mimpi ya ketemu sama yang disebut orang udah meninggal, sama makmu katanya gitu, sama oma gitu ya. Nah itu rupanya bagian dari NDE ini. Jadi pengalaman sangat dekat dengan kematian. Ya mungkin karena rata-rata kita masih muda dan sehat-sehat semua ya, kayaknya nggak sampai segitunya ya. Ada yang pernah mimpi diajak sama orang yang sudah meninggal, ada yang mimpinya diajak-ajak ya, ayo melok gini ya. Untung lu mama ndak mau katanya gitu ya. Jadi masih kembali di bumi ya. Nah mungkin kita yang masih muda-muda, tapi ya saya cari-cari mungkin yang mirip ya, kayaknya ketika hati kita itu kayak hilang gitu loh. Ada yang pernah mimpi kehilangan HP? Pernah. Mimpi HP-nya hilang. Gitu. Wah nyari, waduh, HP hilang. Bingung kita ya, HP hilang, ketinggalan. Tiba-tiba bangun, oh cuma mimpi ya. Waduh, untung cuma ngimpi ya. Itu kehilangan HP loh. Ya. NDE itu kehilangan nyawa ya. Tapi saudara, para peneliti di bidang psikologi saudara, yang meneliti orang-orang yang mendapatkan NDE ini atau mengalami NDE, ternyata setelah dilewati dampaknya positif. Sebagian besar dari mereka lebih menghargai hidup mereka, mengerti makna hidup mereka, mulai berpikir, ya hidupku ini ternyata berharga, bermakna. Gitu, ya. Sebagian dari mereka merasakan satu kelegaan, sukacita yang luar biasa, lega, yang ya memang tidak bisa diperoleh dengan cara apapun kecuali melewati saat-saat yang sulit kayak begini. Saudara, kita tidak bisa mendapatkan kelegaan yang sama dibandingkan ketika kita sudah melewati saat yang sulit, lalu kemudian, waduh, lolos, lega banget. Gitu. Sama seperti kita tidak akan bisa merasakan ya orang yang lulus ujian yang sulit kalau kita sendiri tidak pernah melewatinya, tidak pernah berada dalam ujian itu sendiri. Gitu. Kita tidak akan pernah. Itu hanya bisa dirasakan kalau kita mengalami. Kalau tidak mengalami, diceritai saja, tidak akan mudeng, tidak akan mengerti. Itu hanya bisa dialami ya, di dalam hati kita, di perasaan kita, di seluruh kehidupan kita, kalau memang ada pengalaman real seperti itu. Dan pengalaman real itulah yang sekali lagi di sini itu mendewasakan pemazmur. Ya, makanya jikalau bukan Tuhan yang di pihak kita, hipotetikal karena kenyataannya Tuhan menyertai mereka, tapi mereka berandai-andai ya. Seandainya Tuhan itu tidak nolong, saya itu jadi apa gitu ya. Tidak ngerti ya. Siapa di sini istri-istri yang merasa punya suami yang baik? Angkat tangan. Ya, puji Tuhan ya. Yang bersyukur punya suami yang baik ya. Pernah enggak berpikir, seandainya aku enggak nikah sama dia ya, ya hidupku ini kayak apa ya gitu. Ya toh? Coba lihat suaminya kalau hadir ya. Coba aku enggak nikah. Punya istri yang baik ya. Coba suatu ketika bertanya kayak coba aku enggak nikah sama orang ini ya. Kira-kira hidupku sebahagia ini enggak? Gitu. Nah, pemazmur mengajak kita begitu. Ini bukan cuma soal pernikahan. Itu kan cuma contoh saya ya. Tapi soal bagaimana dalam hidup kita itu sebetulnya berkali-kali kita itu seperti itu. Nyaris, hampir. Dan memang kita tidak bisa ngapa-ngapain.
Makanya next, pengakuannya adalah pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini sepertinya kalimat yang klise, yang sangat umum. Ya, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tapi kalau dikaitkan dengan yang di atas, pertolongan kita dalam nama Tuhan. Nama Tuhan itu biar berarti kuasanya Tuhan, ya, kekuatan Tuhan. Lalu diberi penjelasan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, maka kita bisa merenungkan, kenapa ya kok diambilnya yang menjadikan langit dan bumi? Tuhan kan melakukan banyak hal, iya. Tapi kita itu manusia yang cenderung sombong. Mungkin ya, kalau dituliskan dengan apa yang Tuhan lakukan yang lain ya, kita tidak terlalu paham. Pertolonganku dalam nama Tuhan yang memberikan rezeki, misalnya gitu, sehari-hari. Kita masih berkata, mosok sih rezeki aku yang golek kangelan karepku dewek kok ya toh. Banting tulang, jatuh bangun ya. Atau pertolongan kita dalam nama Tuhan yang memberikan aku suami atau istri yang baik. Mosok sih aku dulu milihnya juga susah setengah mati, pilih-pilih ya. Bersaing sulit banget ya. Rebutan kok, misalnya gitu ya. Semua hal kita bisa lakukan. Semua hal kita bisa lakukan. Pertolongan tuh kita dalam nama Tuhan yang membuat kita cerdas atau pandai. Tapi kalau dikatakan yang menjadikan langit dan bumi, siapa yang bisa? Cuman Tuhan. Itu adalah titik yang paling paling pucuk, di mana manusia itu harus berkata, iya kalau itu aku nggak bisa. Kalau itu hanya Tuhan yang bisa melakukan. Itu hanya Tuhan. Nah, saudara, pengalaman ketika kita diizinkan ya, melihat satu peristiwa di mana ada worst case scenario itu, saudara, maka itu adalah pengalaman yang sangat berharga karena seringkali pada saat itu kita baru bisa mengaku ya dengan jujur. Ini pasti Tuhan yang bekerja. Ini pasti Tuhan. Karena hanya Dia yang bisa melakukan ini. Saudara, tidak gampang loh ya membawa seorang manusia sampai mengakui seperti itu. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan itu dengan telaten selalu menuntun kita sampai pada satu titik Dia mengizinkan kita melewati saat-saat yang sulit, yang seakan-akan itu seperti lewat lubang jarum, tapi ya lewat. Nah, kembali ke tebing kawah Gunung Ijen itu tadi, saudara ya. Masih hidup ya, pasti saya masih hidup ya sekarang ya, masih ada kok. Bagaimana saya melewati itu? Saya bisa masih hidup itu bagaimana caranya? Menurut teman-teman apa yang saya lakukan? Saya melakukan apa? Pakai Google Map. Itu apa ya, angin belerang itu ya sudah mbak kuat, sudah saya sudah berdoa pun ya sampai saya itu bisa dikatakan sudah kehilangan kata-kata untuk berdoa, sampai saya itu di dalam hati cuman berkata mati saya kali ini gitu. Ini saya pasti mati di sini, saking pekatnya itu, dan sudah hampir tidak bisa bernapas. Saya tidak bisa berbuat apa-apa sampai tiba-tiba angin itu berubah arah. Yes. Lalu udara itu bersih. Seandainya ya 10 menit lagi aja, mungkin saya udah pingsan barangkali. 10 menit aja, saya pasti udah tidak kuat. Tapi angin itu berubah. Gitu ya. Siapa yang mengubah angin? Manusia? Saya tidak tahu. Kadang-kadang kita itu bisa berkata,
ya untungnya gitu ya. Itu keberuntungan. Tapi pemazmur mengajarkan kita, kalau kita sudah berada pada titik seandainya angin tidak berganti arah, pemazmur mengajar kita, seandainya bukan Tuhan yang mengubah angin, saya pasti udah pingsan dan tidak tahu setelah itu apa yang terjadi. Saya ngomong pingsan itu sudah the best scenario gitu ya, yang bisa dibuat. Yang worst bisa lebih jelek lagi. Saudara, kita kadang-kadang tidak tahu ya, peristiwa-peristiwa yang buruk bisa terjadi pada kita. Tapi saudara, Tuhan yang baik itu akan beserta kita, sehingga dalam worst case scenario itu, pada skenario yang paling jelek kayak apapun ya, itu kita justru menjadi saat yang belajar banyak. Saudara, kalau kita nonton film ya, terus lakone itu apa ya, tokoh utamanya ya, itu kan seringkali dalam bahaya. Memang film itu dibuat gitu ya, alurnya itu dibuat ada satu krisis dari kecil makin besar sampai krisis yang paling gede yang terjadi pada tokoh utama. Saudara, deg-degan enggak nonton itu? Mungkin deg-degan ya. Memang dibuat begitu tuh ya. Tapi saudara yakin enggak kalau tokohnya itu bisa lewat? Iya toh? Kok bisa yakin kalau saya lewat? Pasti lakon menang lah gitu. Kok bisa yakin? Karena ada sutradaranya. Iya toh? Betul toh ya? Karena saudara tahu bahwa sutradaranya normalnya itu akan membuat seperti ini. Walaupun ada film yang akhirnya sedih ya, yang tidak happy ending ada sebagian. Tapi apapun itu, meskipun itu bukan happy ending, saudara percaya bahwa sutradara ini akan membuat seluruh cerita itu menarik, walaupun tidak selalu happy ending. Saudara, cerita hidup kita itu sutradaranya adalah Allah yang menjadikan langit dan bumi. Jadi kalau kita harus nonton diri kita sendiri ya, atau melewati saat-saat yang sulit itu, sudah itu saat yang baik ya, untuk melihat bahwa Tuhan bersama kita, lalu bersyukur dan belajar banyak tentang Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa hidup kami itu tidak selalu menyenangkan dan menyenangkan. Ada saat-saat yang sulit, bahkan sangat sulit di dalam hidup kami. Ada saat-saat di mana yang terbayang di depan kami itu adalah skenario yang paling jelek yang bisa terjadi. Tapi Tuhan, malam ini Engkau memberikan jaminan bahwa Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau selalu bersama kami, Tuhan. Sehingga kalaupun kami harus melewati saat itu, kami percaya Tuhan akan menolong kami melewatinya dan bahkan mengajar kami hal-hal yang penting di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam ini kami boleh belajar dari pemazmur. Tapi lebih dari itu, kami percaya dalam pengalaman pribadi kami, Engkau hadir, Engkau menyertai kami, memberi kekuatan kepada kami dan mengajar kami. Amin. Saya kembalikan kepada Bu Listia. Sekarang tiba waktunya kita bersyukur dengan memberikan persembahan. Naskah persembahan saya ambil dari 1 Tawarik 29:14b.
Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tangan-Mu lah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita nyatakan kasihnya, kita tunggu kasih kepada sesama menjadi berkat bagi orang lain. Even I don't know vì san cao thì hải sơn giờ bù đâu mò bù trơn chế ra đờ chế in mê yo đi với nhau mơ đang xin kể đường xin ai và xin trông trời phân ai có chút lại Yesu ni ai chỉ wo 张开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱天然我心中就像爱后，我们一起向世界播出爱。Ada kasih dari surga begitu sempurna, ajaib namanya nyata terlihat. Pada saat kau dan aku tulus mengasihi, nyatakan dan pancarkan kasih-Nya. Kasih Yesus mengalir, membuka hidupku untuk jadi saluran berkat-Nya. Kasih Yesus sabarkan, terangi hatiku. Mari kita nyatakan kasih-Nya. Mari kita nyatakan kasih-Nya. Saya minta Bu Sandra untuk doa persembahan. Tuhan Allah Bapa yang ada di dalam surga, pada malam hari ini Tuhan kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau sudah beri kami kesempatan untuk mendengarkan akan firman-Mu, dan juga Engkau pada saat ini memberikan kami kesempatan untuk memberikan sebagian dari apa yang kami punya. Kiranya Tuhan mau menyertai akan persembahan kami ini, biarlah menjadi memperluas kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa permohonan kami ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bu Sandra. Kita percaya kalau Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Berarti dalam hidup kita segala perkara tidak ada yang mustahil. Doa akan mengubah segala sesuatu. Sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaan, kenyataanmu di depanku mengecewakan
dan perasaanmu, ku menutup mata memandangmu, berdoa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar-besarnya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti matahari di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti matahari di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Ada kali ini. Saya doa siapa? Doa. Mari teman-teman kita bersama-sama berdoa untuk pokok-pokok doa ini. Mari kita satukan hati kita. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan akan menolong sehingga bangsa kami bisa melewati saat-saat yang sulit, terutama dengan perekonomian global, di mana negara-negara yang lain juga mengalami tantangan dan kesulitan dalam ekonomi. Tuhan berkati pemerintah kami agar kami di Indonesia ini juga boleh selamat dari tantangan dan kesulitan ekonomi ini. Kami berdoa secara khusus untuk para pengusaha yang saat ini usaha atau bisnis mereka juga mengalami kesulitan. Tuhan yang buka jalan sehingga mereka boleh melewati masa-masa sukar ini dengan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan pengurus sektor 8, Tuhan yang menyertai dengan kerjasama yang indah, kerjasama yang penuh sukacita, sehingga pelayanan kami juga boleh memuliakan nama Tuhan. Berkati juga jemaatmu di sektor 8 untuk pelayanan dan keluarga kami dan juga pekerjaan kami semua. Terutama Tuhan, kami berdoa buat adik-adik kami yang masih sekolah, yang masih harus menyelesaikan studi mereka, biarlah Tuhan yang menolong. Tuhan, ada banyak hal yang penting, yang baru, yang berkembang, yang ada di sekitar mereka. Biar Tuhan beri hikmat juga buat kami sebagai orang tua. Tuhan juga menolong kami agar bisa mendampingi mereka dalam masa belajar mereka. Ini juga berdoa buat keluarga kami, juga untuk kesehatan kami. Secara khusus kami berdoa buat anak-anakmu, kami berdoa buat Bapak Fritz, Tuhan berkati untuk pemulihannya, juga Pak Jusi dalam proses pemulihan, juga Bu Mia, Tuhan yang menyertai agar lututnya boleh semakin sehat, juga untuk Jacob, anak dari Bu Sylvia,
supaya sembuh dari demam, bisa sehat dan beraktivitas lagi. Kami menyerahkan juga Tuhan kesehatan kami masing-masing, biarlah kami boleh bersyukur untuk semua yang Tuhan karuniakan, termasuk kesehatan kami, sehingga kami bisa beraktivitas dengan baik. Terpujilah namamu ya Tuhan, kami percaya Tuhan menyertai hidup kami, Tuhan juga akan memberikan kepada kami visi, memberikan kepada kami semangat, memberikan kepada kami tujuan dan makna hidup yang jelas, sehingga kami boleh mengarahkan hidup kami sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Mari kita bangkit berdiri, kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih, Bapa, terima kasih, di dalam surga, syukur, terima kasih, amin. Silakan itu kembali. Terima kasih, saya kembalikan ke Ketua. Ya, shalom Bapak Ibu, selamat malam. Oke, kita ada beberapa pengumuman ya. Yang pertama adalah terima kasih untuk Kotimi, untuk khotbahnya yang sangat-sangat memberkati kita semua, mengingatkan kita kembali. Lalu juga untuk Tante Liz, Tenovi, Ko Andre, ternyata bisa singer, perdana singer di sektor 8, terima kasih. Kak Esther, Pak Wim, Stanley, thank you juga untuk operatornya ya. Lalu juga tidak ketinggalan untuk tuan rumah pada bulan hari ini, kita ada Bu Rosi, terima kasih, dan Bu Lani, terima kasih untuk berkat pada bulan hari ini, salah ngomong. Lalu juga yang baru pertama kali hadir, kita ada beberapa teman kita yang nggak hadir, bisa diperkenalkan. Untuk Dedi, untuk Catherine dan anaknya namanya Kai ya, KAI. Oke, silakan maju ke depan boleh supaya kenal, dipanggil Christine. Nah, jadi ceritanya ini lucu. Kemarin waktu saya sama Christine lagi latihan buat itu terus besok ya, dia kan PNJ. Dia bilang, terus panggilkan Dedi, ha? Dedi, apa ya? Bukan, namanya memang Dedi. Oh, oke. Kata namanya Dedi, saya kan itu Dedi. Kan nggak lucu. Oke, tunggu. Dan juga ada Bu Yunita ya, dari sektor 6 ya. Oke, selamat bergabung. Nanti salam buat anggota sektor 6 ya Bu Yunita ya. Oke, jadi kalau di luar sektor KD kita bisa saling menyapa. Oke, silakan keluarga Dedi. Catherine ini sering PNJ, kalau Bapak Ibu sering ke KU ya. Ya PNJ dengan Dedi yang ayah. Anaknya Kai. Iya, silakan perkenalkan aja namanya siapa, terus ya pelayanan di mana. Ya di Resuk ya pastinya. Ya nama aja. Oke. Salam, selamat malam. Perkenalkan, saya Dedi. Terus ini istri saya Catherine dan saya namanya Kai. Kami tinggal di Sukorejo. Ya. Mohon maaf, kami baru bisa bergabung di bagian sektor 8. Selama ini memang sudah pernah diajak, cuman kita belum bisa gabung. Iya, baru kali ini. Ya, semoga kedepannya kita bisa selalu bergabung dengan sektor 8. Terima kasih. Jangan kapok-kapok, kita kadang-kadang di gereja, kadang-kadang di luar, pokoknya kita nanti tetap kita info terus ya. Kalau bisa join, anaknya bisa ikut kids club di belakang ya. Sudah bisa apa tadi? Bisa activity tadi? Oke, nggak apa-apa, pelan-pelan. Oke. Apa? Ada siapa lagi? Bu Yunita. Bulan sudah dikenalin. Waktu di KD Padang. Oh, nggak usah, mau kenalan lagi. Wah, modus Oke, terima kasih, selamat duduk. Ya. Lalu untuk yang ulta pada bulan Juli ini memang kebetulan pada nggak bisa hadir ya. Tapi puji Tuhan kita hari ini bulan ini
di gereja bisa 75 orang daftar tuh, puji Tuhan, bisa bersekutu, saling menguatkan satu sama lain. Jumlah nggak penting, tapi yang penting kita punya semangat untuk bersekutu bersama, Bapak Ibu ya. Amin. Oke, karena nggak ada yang vote, nggak ada yang ulang tahun, jadi ya langsung foto aja di depan. Oke, silakan. Agak hambar ya, nggak ada yang ulang tahun, biasanya kan happy birthday ya. Ini harusnya ada Pak Bambang ya, terus ada Kristananta ini yang calonnya mantunya Kak Hana ya, sama Kak Yuda, terus ada siapa lagi, banyak ini, Bu Berta, Tante Wiwit tanggal 29, Cerita ini, Handayani Cerita kan ya? Iya, Cerita lagi masih ini ya, masih nggak bisa hadir. Oh ini diwakili ya, happy birthday kok, diwakili. Lalu banyak sih, ada Om Edi Gunawan, Joy, Ferdina, Kak Ferdina lagi tugas di atas. Jadi tadi kalau Bapak Ibu lihat-lihat ada Amel, ada Kak Nani, Kak Ferdi itu mereka lagi tugas di atas triacara ya. Ya oke. Masih Bapak Ibu, ada bulan depan ada pengumuman nggak? KD. Wah, 2 bulan, 3 bulan terakhir ini menyusul terus ya. Di acara 31 Agustus. Lokasinya belum tahu ya? Oke, apa? Surprise ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu silakan boleh foto bersama di depan kita untuk kenang-kenangan. Silakan. Ya di depan sini aja. Ini ada 30 Agustus, jadi KD-nya 30 Agustus.